pendidikan tinggi punya banyak tugas, punya banyak peran. Ada dua tugas berat kami yang harus kami laksanakan dan butuh bantuan dari Universitas Gorontalo. Yang pertama, kami diminta untuk meningkatkan angka partisipasi kasar. Ini masuk dalam Renstra Kemdikbud, Bapak Ibu. Saat ini capaian kita secara nasional baru 31% dan target kita di tahun 2024 itu sekitar 37%. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi, dan tanpa rasio tenaga kerja kita yang berpendidikan tinggi yang sangat besar, itu kemudian sulit bagi kita memanfaatkan bonus demografi ini. Kalau kita melihat data BPS Bapak Ibu, dari 140 juta angkatan kerja kita, dari 131 juta penduduk Indonesia yang bekerja, itu masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya SMP ke bawah. Jadi 57% pangsa pasar pekerja Indonesia itu masih lulusan SMP ke bawah. Itu 24% SD, SMP 17,8%, dan yang belum tamat SD itu sekitar 15,5%. Ini angka yang mengkhawatirkan karena lulusan perguruan tinggi dari 133 juta angkatan kerja kita yang bekerja itu hanya 13%. Ini kenapa jadi masalah? Karena tadi kita akan menghadapi bonus demografi dan sulit bagi kita untuk mendapatkan kemajuan ekonomi kalau hanya rasionya kurang dari 30%. Kalau kita melihat Jepang dan China di tahun 70-an dan 90-an, pada saat mereka memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan ekonominya, itu rasio tenaga kerjanya di atas 50% yang lulusan sarjana. Jadi ini tugas kita. Tentu saja kami berharap Universitas Gorontalo membantu kementerian dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dengan menambah jumlah mahasiswa. Kami memberikan target, Pak, perguruan tinggi yang sehat itu salah satu indikatornya kalau mahasiswanya lebih dari 3.000 orang. Jadi kita berharap ini bisa dibantu oleh UG. Tugas berat yang kedua Bapak Ibu, jadi selain tadi di satu sisi kita meningkatkan jumlah orang yang kuliah, kita ingin meningkatkan jumlah tenaga kerja yang lulusan perguruan tinggi. Tapi tugas berat berikutnya adalah memastikan bahwa mereka yang lulus kuliah ini kemudian relevan dan bisa bersaing di dunia kerja. Kenapa? Karena kembali melihat data BPS tadi 140 angkatan kerja, 131 yang bekerja, berarti ada 9 juta yang menganggur. Dan ternyata Bapak Ibu, dari 9 juta yang menganggur ini 1 juta diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi. Jadi banyak ternyata lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur. Jadi tadi ini suatu tantangan yang luar biasa, karena tadi diminta tingkatkan yang kuliah, tapi di satu sisi yang selesai kuliah pun kita minta untuk jangan sampai menganggur. Oleh karena itu, menurut Pak Menteri, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran karena tidak nyambung, tidak relevan antara kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ini tantangan buat UG, tantangan buat rektor baru yang terpilih dan akan dilantik sebentar, bagaimana kemudian memastikan lulusan dari Universitas Gorontalo termasuk yang diwisuda hari ini itu kemudian bisa bersaing dan berkualitas. Oleh karena itu Pak Rektor, seluruh alumni UG yang wisuda hari ini harus tetap terlacak pergerakannya, harus tetap bisa dipantau kemana mereka melanjutkan aktivitas setelah selesai kuliah melalui kegiatan yang namanya tracer study atau penelusuran alumni, sehingga kemudian kita bisa melacak berapa yang mendapatkan pekerjaan 6 bulan setelah lulus, berapa yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, berapa yang menjadi wirausaha, menjadi freelance, membuka usaha sendiri. Dan kami di kementerian menjadikan ini sebagai salah satu indikator kinerja perguruan tinggi. Bahkan kami sekarang sampai meminta perguruan tinggi mendata berapa penghasilan mereka. Dan kami menetapkan target itu 1,2 kali, minimal 1,2 kali dari UMR. Tentu ini hal yang tantangan yang luar biasa, makanya perguruan tinggi dituntut untuk bertransformasi. Tadi di Marsnya menyampaikan bahwa UG ini pusat unggulan, pusat pembaruan. Jadi memang harus bertransformasi, harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, ya, melakukan terobosan-terobosan, termasuk melakukan revitalisasi
kurikulum, misalnya memasukkan muatan-muatan literasi baru, termasuk literasi manusia kepada kurikulum yang ada sekarang. Tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan ke saya atau meminta kepada kami menyampaikan hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh UG untuk menyelesaikan permasalahan ini. Izinkan kami Pak menyampaikan sedikit beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh UG, khususnya oleh rektor yang baru. Yang pertama, penuhi indikator kinerja utama yang kedua, yaitu hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi. Ya, jadi kalau dilihat peraturan Pak Rektor, ada 3 semester hak mahasiswa untuk belajar di luar prodi, 60 SKS itu dipenuhi haknya, difasilitasi haknya oleh kampus, baik itu melalui kegiatan magang, kegiatan studi independen, kegiatan penelitian, kegiatan mengajar di sekolah, kegiatan mengabdi di desa, KKN tematik, kewirausahaan dan lain-lain. Kami di kementerian menyiapkan beberapa program flagship yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan sampai sekarang masih banyak yang terbuka. Silakan dicek website kami di kementerian, dan UG pun bisa menyelenggarakan program-program mandiri untuk mendukung MBKM. Itu yang pertama. Jadi mahasiswa dipastikan mendapatkan atau menjalankan ya hak mereka untuk belajar di luar prodi sebanyak maksimum 60 SKS atau minimum 20 SKS. Kemudian UG harus membangun kemitraan dengan semua pemangku kepentingan, baik dunia usaha, dunia industri, ya, untuk memastikan tadi terjadinya link and match, termasuk dengan pemerintah daerah. Kami punya banyak skema insentif Bapak Ibu di kementerian bagi perguruan tinggi, baik itu competitive fund, baik itu matching fund, yang bisa dimanfaatkan oleh UG untuk bermitra dengan siapapun, termasuk dengan Pemda. Salah satu bentuk kemitraan yang bisa dilakukan oleh UG selain menyusun kurikulum bersama pemagangan adalah mengundang praktisi-praktisi dari usaha, dari industri, dari dunia kerja untuk masuk ke dalam kampus mengajar, supaya mahasiswa kita tidak hanya mendapatkan teori-teori dari dosen, namun juga mendapatkan best practice dari para ahli, dari para praktisi, sehingga mereka kemudian mendapatkan gambaran bagaimana situasi dan suasana dunia kerja yang real setelah mereka lulus nanti. Dan tentu saja kita juga berharap kepada para dosen untuk juga ikut berubah. Jadi bukan cuma kampus yang berubah, ya, tapi dosennya juga harus berubah, setidaknya merubah proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif, kolaboratif. Tidak lagi mengandalkan proses perkuliahan yang ceramah, ya, tatap muka, tapi lebih bagaimana kemudian memanfaatkan proses pembelajaran dengan pendekatan case study atau project based learning, supaya mahasiswa kita mendapatkan penguatan-penguatan skill seperti skill critical thinking, skill complex problem solving, collaboration, creativity, cultural agility, dan lain-lain. Inilah kemudian yang sangat penting bagi mahasiswa kita, bagi alumni kita untuk dikuasai, agar kemudian semua yang diwisuda hari ini bisa bersaing, bisa kompetitif di dunia kerja. Kepada para wisudawan yang hari ini resmi diwisuda sebagai sarjana atau master, kami ucapkan selamat. Jangan pernah merasa puas dengan gelar yang kalian dapatkan. Kesuksesan itu paripurna kalau bisa menggabungkan 3 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual yang mungkin sudah kalian dapatkan melalui proses perkuliahan di UG. Kalian sudah mendapatkan ijazah, tapi itu kurang Bapak Ibu. Artinya tidak bisa dijadikan satu-satunya modal untuk kemudian menjadi sukses. Butuhkan kecerdasan yang lain, kecerdasan emosional, kecerdasan karakter, sehingga kalian perlu memperkuat yang namanya soft skill. Baik itu skill yang terkait dengan mengelola diri sendiri, interpersonal skill, misalnya meningkatkan percaya diri, meningkatkan kesadaran atau pengendalian emosi, kemudian proaktif, ataupun kecerdasan atau skill yang terkait dengan hubungan dengan orang lain, misalnya memanfaatkan keragaman, menghargai orang lain, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi efektif, dan kemampuan saling bertukar informasi, yang itu kemudian bisa menjadi modal yang luar biasa untuk bersaing. Namun kesuksesan itu akan lengkap kalau kecerdasan ketiga kalian miliki, yaitu kecerdasan spiritual. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan, salah satu yang harus kalian lakukan adalah banyak-banyak berdoa, meminta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah penting adalah meminta doa dan restu dari orang tua yang selama ini telah banyak berkorban sampai kemudian kalian